Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Benar banget. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Benar banget. Ini negara besar. Cari pemimpin tuh yang bergerak. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Benar. Soekarno membawa nasionalisme bangsa Indonesia. Jokowi membawa nasionalisme ekonomi Indonesia. Dan nasionalisme kedua-dua pemimpin ini bersifat antarabangsa. Ada jiwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kuasa besar dunia. Tindak tanduk dan gerak kerja mereka semuanya bersifat antarabangsa. Soekarno sudah persiapkan bangsa Indonesia dan sekarang Jokowi pula tengah siapkan nasionalisme ekonomi Indonesia. Pemimpin kita tak akan boleh jadikan Malaysia sebagai pemain politik antarabangsa. Sebab kita sendiri pun masih celaru dengan konsep bangsa Malaysia. Kita sendiri pun masih tak jelas dengan identiti negara kita. Kita masih bertelagah isu sekolah, isu bahasa. Hakikatnya Indonesia sudah semakin jauh ke hadapan dan saya risau di manakah kedudukan Malaysia selepas ini. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Jumpa lagi bersama Pasti Bisa Channel. Ya guys, buat teman-teman yang sudah klik subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang belum, silakan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin amin. Nah guys, kali ini kita akan membahas video tentang perjalanan Pak Jokowi selama menjabat menjadi presiden. Di sini kita akan istilahnya mengenang kembali memori masa-masa Pak Jokowi menjadi presiden, dan apa sih alasan kenapa rakyat Indonesia 80% lebih itu mencintai Pak Jokowi. Nah, di video ini kita bisa temukan alasan-alasannya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak saja videonya. Wow, orang teriak-teriak semua guys. Nah, yang kayak gini bukan settingan, bukan settingan. Ini murni orang yang sedang kepingin berjumpa presiden. Simak sampai selesai video ini ya guys, biar nanti paham lah, biar bisa paham. Videonya agak delay, sorry guys. Tapi nanti nggak lagi, di awal-awal aja. Wow, itu ada anak-anak manggil Pak Jokowi. Nah, ibu-ibu ini guys, dia pengen foto guys, lagi tangis. Lihat betapa besar cinta masyarakat kepada Pak Jokowi. Ini nangis-nangis kayak gini nggak bisa dibuat-buat ya guys, bukan settingan, bukan drama. Tuh. Wow, keren. Doa-doa kepada presiden. Itu gemeteran ya guys. Ya, siapa sih yang nggak gemeteran
bisa ketemu idola. Tuh ibu-ibu tuh guys, nangis-nangis. Bisa ngobrol kayak gitu. Pembangunannya luar biasa. Semenjak Bapak Jokowi semua lancar seluruh Indonesia. Perjalanan saya sering naik mobil ke Sumatera. Wow. Saya asli Pekanbaru. Semuanya lancar, bagus perjalanan. Selamat Pak Jokowi, sehat selalu. Tuhan berkati. Nah guys, sedikit saya komentar sini. Bener banget kata ibu tadi. Perjalanan tol itu ke Sumatera, wow, lancar banget guys. Sekarang udah ada tol Lampung itu. Kebetulan saya setiap tahun pasti melintasi atau menyeberang ke Sumatera. Ini ya ampun guys, itu bagus banget tolnya. Kalau dulu masuk jalan ke Sumatera itu bisa 2 hari 2 malaman kalau nggak salah. Kalau sekarang mungkin sekitar 10 jaman, jauh banget bedanya guys. Jalannya juga mulus, nggak berlobang-lobang, nggak masuk kampung. Pokoknya sekarang bagus banget tolnya. Jadi coba kita ini. Best President ever. Tunggu Pak Jokowi lewat. Simak sampai selesai guys. Setelah ini ada video-video yang lebih menarik lagi. Sebagai wali kota 2 kali. Nah ini sosok penjahit baju Pak Presiden. Itu awal-awal beliau menjabat wali kota. Saya dipanggil ke rumah dinas, Mas aku gawe ke lambi pakaian dinas iki. Oh nggih. Terus pelopor, lantas jadi saya antar ke sana. Pak Suparto itu namanya guys. Kapan terakhir kali Bapak bertemu Pak Jokowi? Sebelum pandemi Covid itu ke sini minta diukur, Mas aku diukur ulang nih tambah lemu gitu. Saya ukur ulang bener lingkar pinggangnya tambah 2 cm. Apa saja jenis pakaian yang biasa Pak Jokowi pesan di sini? Waktu presiden ini baju putih dan celana hitam sama batiknya itu. Siapa yang biasanya mengerjakan pesanan dari Pak Jokowi? Jadi pakaiannya Bapak itu selalu saya jahit sendiri. Saya jahit sendiri pakai mesin yang kuno itu. Bayangin seorang presiden loh. Itu kita sederhana banget. Malah justru yang kecepatannya lambat. Apakah Pak Jokowi pernah punya permintaan khusus pakaiannya? Waktu saya diperintah gini, bikin baju putih, pesen 10 sama Mas, sing 5 gawean biasa, sing 5 kantongannya minta 2. Wah saya mikir, ini betok 6 mesti itu. Dugaan saya tapi benar karena beliau suka musik rock kok.
Jadi pas lah. Wow. Keren. Apa dampak yang Bapak rasakan setelah dikenal sebagai penjahit Jokowi? Ya, dampaknya setelah saya dipercaya beliau menjadi penjahitnya itu luar biasa. Saya semakin banyak dikenal, seperti mohon maaf kalau pas kita ketemu gitu ya langsung dia, ini penjahitnya Pak Presiden ini. Tapi wow, keren. Syukuri. Bangga pastinya guys. Siapa sih yang nggak bangga? Ya kecuali kadrun yang nggak banggain. Kalau kita pasti bangga. Mereka perubahan sifat ketika Pak Jokowi menjadi presiden. Tidak banyak berubah. Ya orangnya baik, rendah hati, sangat yes. sederhana, juga bisa ngerasake rekasane wong cilik gitu. Beliau tidak berubah. Nah itu guys, Pak Jokowi itu bisa merasakan penderitaan rakyat kecil. Maka Bapak merindukan Pak Jokowi. Rindu sekali. Ya senyumnya kali napa niku lek duding-duding niku lho. Mugi-mugi panjenengan kondur mampir mriki nggih. Apa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk Pak Jokowi? Matur nuwun Bapak, panjenengan sampun perhatian kali kula. Setiap kali jenengan didangu piyayi penjahit di mana, awak selalu mengatakan penjahit saya yang di Solo, di desa yang di pinggir sungai itu. Saya sangat terharu sekali. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat, yuswa panjang, saged nerasaken amanah. Amin. Paringaken dhateng panjenengan. Saged sukses. Amin. Sehingga negeri kita menika saged kuncara wonten ing tlatah dunya sakiwa menika. Menika. Amin. Nggak terasa guys, sudah mau selesai periode Pak Jokowi. Nah ini waktu di Papua guys. Papua dari sisi yang berbeda, sama seperti Jember, dan saya mengucapkan banyak terima kasih, hormat dari kami semua. Terima kasih buat Bapak Presiden, Bapak Menteri dan seluruh jajaran. Terima kasih banyak Bapak. Saya tidak tahu Saking harunya dia menangis guys, karena selama ini nggak diperhatikan. Bayangin guys, puluhan tahun nggak diperhatiin. Baru sekarang kesenian Papua ditingkatkan dan diperhatikan oleh daerah-daerah lain. Kami sangat senang sekali untuk hal ini. Semoga kreativitas anak muda Papua untuk kami semua bisa lebih dikenal lagi di dalam negara maupun di mancanegara. Amin. Nah ini nonton bareng guys. Wow, bayangin nonton bareng sama presiden gitu loh. Bisa sebebas itu. Itu para pengawal kan. Wow. Di sini kita bisa melihat sosok seorang Jokowi yang humble. Kelihatan dari sini guys. Orang-orang semua nggak ada yang kaku tuh, semua santai aja.
Wah, ya teriak-teriak kayak gitu. Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi. Nah, ini hadiah Nabi Tulu. Kenapa saya pilih Jokowi? Karena Jokowi seperti saya, bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak jenderal, bukan anak orang kaya. Dia sama seperti saya, sama seperti kita yang ada di sini. Bukan anak siapa-siapa. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak kita bisa jadi presiden. Dan itu mimpi kita, membangun negara yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap. Membangun negara bukan cuma omong besar. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Orang yang berpikir besar akan bercerita tentang ide. Orang yang berpikir menengah bercerita tentang peristiwa. Orang yang berpikir adil bercerita tentang orang lain. Wah, keren. Aduh, keren banget guys. Gimana guys menurut kalian? Itu tadi beberapa kompilasi tentang perjalanan-perjalanan Pak Jokowi selama ini, selama menjadi presiden. Wah, menurut saya itu sangat mengharukan guys. Gimana enggak, Pak Jokowi ini bisa dibilang baru satu-satunya presiden yang benar-benar dekat banget dengan rakyatnya. Bahkan presiden ini gak segan-segan untuk turun langsung dari dalam mobil dan menghampiri rakyatnya, masyarakatnya. Di sana tadi kita lihat ada ibu-ibu yang menangis, yang sudah menunggu berhari-hari. Wah, itu momen yang sangat mengharukan banget guys. Bayangin kalau kita seumpamanya kita bertemu idola, itu gimana rasanya guys. Nah itu tadi yang ibu-ibu itu rasakan. Beliau sudah menunggu berhari-hari, berharap ingin ketemu idolanya yaitu Pak Jokowi, dan akhirnya bisa bertemu dan bisa berfoto langsung. Itu sangat-sangat keberuntungan sekali menurut saya guys. Tadi juga kita lihat momen Pak Jokowi membuat event untuk kesenian di Papua. Itu sangat-sangat langka guys. Bisa dibilang mungkin baru presiden kali ini yang memperhatikan suatu daerah sampai sebegitunya. Bayangin, Papua itu belum pernah kita dengar ada pertunjukan kesenian yang cukup besar. Nah, baru di zaman Pak Jokowi ini, Pak Jokowi membuat event di Papua itu untuk meningkatkan pariwisatanya agar orang-orang bisa mengenal kesenian Papua. Kita lihat tadi juga masyarakat Papua sangat-sangat bangga dan sangat-sangat mencintai Pak Jokowi. Bahkan di beberapa video itu orang-orang Papua itu menganggap Pak Jokowi ini sebagai anak Papua. Karena apa? Karena satu-satunya presiden yang sangat sering berkeliling ke Papua itu ya Pak Jokowi, bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman. Dan juga Pak Jokowi ini tak hanya sekedar mengunjungi, tapi membangun fasilitas-fasilitas dan beberapa jalan di Papua. Bayangin dulu kalau Papua dari satu daerah ke daerah lain itu bisa jaraknya bisa berpuluh-puluh kilometer, dan kalau memakai kendaraan atau jalan kaki bisa berhari-hari. Sekarang setelah dibangun jalan-jalan besar itu alhamdulillah masyarakat Papua sudah tidak lagi kesulitan kalau sedang dalam keadaan yang darurat. Misalkan
ada orang-orangnya, keluarganya sakit, di sana sudah jarak tempuhnya sudah semakin dekat. Tadi juga kita lihat momen-momen Pak Jokowi dan juga salah satu penjahit pakaian Pak Jokowi. Bayangin, dari Pak Jokowi wali kota sampai dia menjabat presiden itu nggak pernah pindah-pindah. Itu menandakan Pak Jokowi ini termasuk orang yang cukup setia. Kita juga melihat bagaimana kesan dan perasaan penjahit Pak Jokowi ini begitu mendalam, begitu cintanya dengan Pak Jokowi, sehingga dia sangat sayang dan sangat menginginkan Pak Jokowi untuk berkunjung mampir ketika nanti sudah tidak menjabat presiden. Beliau juga sangat rindu dengan Pak Jokowi. Itu menandakan Pak Jokowi ini sangat dekat, begitu sangat dekat, dan bisa memahami bisa memahami penderitaan rakyat kecil lah, sehingga sangat benar dan sangat tepat lah menjadi alasan kita untuk selalu mendukung Pak Jokowi. Dan ini juga lah alasan saya kenapa saya mendukung Pak Jokowi. Bayangin, dulu saya termasuk orang yang tidak peduli dengan politik, termasuk orang yang males. Tapi ketika Pak Jokowi pertama kali mencalonkan presiden, saya ini punya perasaan kenapa ada yang menggerakkan, kenapa saya harus pilih Pak Jokowi. Seolah-olah ada yang menggerakkan, dan saya menilai Pak Jokowi ini orangnya sangat tulus. Jadi baru di zaman Pak Jokowi saya benar-benar ikut membuka pemahaman lah tentang dunia perpolitikan, karena tertarik melihat Pak Jokowi tadi. Kalau bukan Pak Jokowi yang jadi presiden, mungkin saya sampai sekarang acuh dan cuek dengan politik. Nah, di sini juga tadi kita lihat beberapa momen bukti kedekatan Pak Jokowi dengan anak buahnya, dengan para ajudannya. Beliau tadi nonton bola bareng. Bayangin guys, nonton bola bisa seberisik itu. Padahal nonton bola dengan presiden, mungkin di tempat-tempat lain atau negara-negara lain belum tentu bisa seberisik dan semeriah itulah kira-kira. Itu menandakan Pak Jokowi ini orangnya santai, humble, dan sangat dekat dengan bawahannya ataupun ajudannya. Kita lihat juga tadi para ajudan itu teriak bebas. Itu bayangin kalau presidennya orang lain itu belum tentu bisa guys, kayak gitu. Nah guys, itu tadi kesan dan pesan saya tentang video ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Tulis di komentar. Jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin amin. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam NKRI.